Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau dan teman-teman semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Francisco Roberto Jadut dengan NIM 1223022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review paper saya untuk pemenuhan tugas dan nilai dari mata kuliah LSDM atau Large Scale Data Management. Untuk yang paper pertama ini, saya mengambil paper Big Data Analytics in Supply Chain Management, a Systematic Literature Review and Research Direction. Jadi penulis asli artikel ini adalah Inli dan juga George Manggalaraj, dan juga sumber jurnalnya dari Big Data and Cognitive Computing MDPI 2022. Yang pertama, latar belakang dan juga pendahuluan dari paper ini yang dibahas oleh penulis, yaitu di mana Big Data Analytics atau BDA ini telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi seluler dan teknik penambangan data atau data mining. Jadi BDA berfungsi mengubah data mentah yang bernilai rendah menjadi informasi yang bernilai tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dalam lingkungan bisnis saat ini, persaingan terjadi di antara jaringan rantai pasok atau supply chain networks dan juga sehingga menuntut manajemen aktivitas rantai pasok yang jauh melampaui batas organisasi tradisional. Jadi penggunaan BDA ini itu dalam rantai pasok berpotensi besar untuk penghematan biaya, meningkatkan kualitas layanan, dan juga memperbaiki proses pengambilan keputusan. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini adalah gambar public trend of big data analytics, di mana grafik ini menunjukkan lonjakan minat penelitian BDA secara signifikan, terutama pada periode 2019 sampai 2021. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metodologi penelitian apa yang dibahas di paper ini. Jadi, untuk penelitian ini tuh menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis atau systematic literature review yang mencakup artikel dari 2011 hingga 2021. Sumber data pencariannya itu menurut jurnal berasal dari database akademik utama seperti Scopus, ACM Digital Library, dan juga IEEE Explorer, dan juga melalui proses seleksi yang ketat dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Nah, didapatkan 60 artikel utama yang dianalisis secara mendalam. Jadi penelitian ini itu membagi literatur ke dalam pendekatan interdisipliner, yaitu 35 artikel berfokus pada perspektif organisasi dan 25 artikel berfokus pada perspektif teknis. Jadi bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini adalah gambar memvisualisasikan hubungan antara topik utama seperti big data, supply chain management, dan juga machine learning. Selanjutnya saya menjelaskan tentang kerangka kerja tinjauan literatur. Di sini, nah, berdasarkan bagian yang sebelah kiri ini itu atau tabel sebelah kiri itu menjelaskan tentang bagaimana peta konsep paling penting untuk menjelaskan keseluruhan dari isi presentasi kerangka kerja ini. Jadi berdasarkan hasil analisis, jurnal ini memetakan penelitian BDA ke dalam dua perspektif utama. Yang pertama perspektif organisasi, bisa dilihat di bagian ini, berfokus pada kinerja organisasi, berkelanjutan, sustainability, dan juga tantangan implementasinya. Sedangkan dari perspektif teknisnya, berfokus pada jenis aplikasi BDA-nya dan arsitektur atau infrastruktur teknologi yang digunakan. Selanjutnya, masuk ke dalam perspektif organisasi dan kinerja bisnisnya. Jadi pada ini itu dijelaskan pada tabel sebelah kiri itu, ini tuh hasilnya didapatkan dari kita mengutip beberapa contoh konsep penelitian pada penelitian-penelitian orang lain. Nah, di sini ditemukan bahwa pengaruh BDA terhadap kinerja organisasi itu dijelaskan melalui beberapa teori manajemen utama. Pertama itu ada dynamic capabilities view atau DCV. Jadi kapabilitas BDA itu seperti perencanaan, koordinasi, kontrol dianggap sebagai kapabilitas dinamis yang dapat meningkatkan kelincahan atau agility, daya tangkap dan juga ketahanan atau resilience rantai pasok. Dan yang kedua tentang organisasi information processing teorinya atau OIPT-nya. Jadi BDA ini itu membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan tugas operasional dengan meningkatkan kapasitas pemrosesan informasi, transparansi rantai pasok. Dan yang ketiga ditemukan pada perspektif organisasi kinerja bisnis ini itu adalah resource based view-nya atau RBV-nya, itu mengelola konektivitas data dan keamanan infrastruktur BDI-nya, merupakan sumber daya unik yang menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam perspektif organisasinya, yaitu keberlanjutan atau sustainability. Seperti halnya yang tadi, ini juga mengutip beberapa contoh konstruk pada penelitian ini, beberapa peneliti, bisa dilihat di tabel 5 di sebelah kanan ini. Jadi di sini ditemukan bahwa integrasi PDA tidak hanya mengutamakan secara ekonomi, tetapi juga mendorong keberlanjutan proses bisnis.
Seperti manajemen rantai pasok berkelanjutan itu mencakup tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, lingkungan, tujuan ekonomi, dan juga tujuan sosial. Dan juga BDA ini itu memfasilitasi integrasi kolaborasi rantai pasok hijau atau green supply chain dan membantu menganalisis kinerja lingkungan, seperti misalnya menekan emisi gas rumah kaca. Yang terakhir ditemukan bahwa berdasarkan teori stakeholder, proses informasi dan pembagian data yang holistik itu melalui BDA efektif untuk mencapai manfaat ekologi dan sosial bersama mitra bisnis yang efisien. Dan setelah kita membahas tentang perspektif, kuda perspektif tadi, masuklah kita ke dalam tantangan implementasi BDA-nya ini. Jadi bisa dilihat di tabel atas ini itu hampir sama dengan yang tadi. Jadi kita kutip beberapa bukan kita dari penulis ini itu mengutip beberapa eh, sumber yang ada dan ditemukan bahwa implementasi BDA itu menghadapi berbagai hambatan yang dapat dianalisis menggunakan kerangka kerja seperti teknologi organization environment atau TOE. Jadi mencakup tiga di sini. Yang pertama itu kendala data dan teknologi, di mana tantangan paling praktis dan kritis itu meliputi kurangnya infrastruktur TI-nya yang memadai dan kompleksitas integrasi data, privasi data, dan juga ketersediaan alat BDA-nya. Yang kedua tentang kendala organisasinya seperti kurangnya dukungan dari manajemen puncak, kurangnya dukungan finansial, serta minimnya keterampilan atau sumber daya manusia yang ahli dalam menggunakan BDA ini. Yang terakhir adalah kendala etika dan regulasi, di mana masalah budaya dan etika privasi data juga memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan adopsi BDA ini. Jadi kita masuk ke dalam perspektif teknisnya. Di sini yang pertama adalah aplikasi analitiknya. Berdasarkan tabel 7 ini termasuk paper, purpose, dan juga score proses, tab BDA, dan juga teknik dan juga algoritma of application-nya. Ditemukan bahwa penerapan BDA ini dipetakan pada proses operasional atau score, supply chain operation reference, di mana plan, source, make, deliver, dan juga enable-nya. Jadi, fungsi deliver dan enable adalah area yang paling banyak didukung oleh BDA ini. Yaitu di mana di sini ada analitik deskriptifnya, yaitu digunakan untuk memahami kondisi saat ini. Misalnya menganalisis pola sentimen konsumen menggunakan penambangan teks atau text mining dari media sosial. Yang kedua adalah analitik prediktifnya dengan menggunakan algoritma machine learning, jaringan saraf tiruan atau regresi logistik untuk memproyeksikan kejadian masa depan seperti memprediksi kedatangan pesanan, mendeteksi serangan cyber, atau melakukan perkiraan permintaan. Yang ketiga yang terakhir adalah analitik perspektif, di mana memberikan rekomendasi keputusan yang optimal seperti menentukan lokasi pusat distribusi yang paling efisien itu berdasarkan biaya transportasi dan juga pola pembelian pelanggannya yang sesuai dengan transaksi tersebut. Selanjutnya masuk dalam eh, perspektif teknis yang lainnya itu berdasarkan arsitektur dan infrastrukturnya. Seperti halnya tadi dan sebelum-sebelumnya ini diambil dari paper Purpose Core Process Type of BDA-nya. Jadi bisa dilihat di tabel sebelah kanan ini. Dan ini ditemukan bahwa arsitektur sistem BDA ini itu seringkali diintegrasikan dengan teknologi canggih lainnya untuk mengekstraksi dan juga memproses data berskala besar secara komprehensif. Jadi di sini ditemukan bahwa ada IoT, kerjasama dengan IoT atau Internet of Things dan juga sensor nirkabel, di mana penggunaan perangkat pintar seperti drone dan juga sistem RFID untuk otomatisasi manajemen persediaan dan pelacakan traceability secara real time di tingkat pergudangan. Yang kedua yaitu keterlibatan blockchain, di mana mengamankan catatan logistik untuk desentralisasi jaringan penyimpanan dan membantu transparansi masalah hak asasi buruh maupun keselamatan tempat kerja. Yang terakhir adalah tentunya dengan menggunakan digital twin dan juga simulasi multi agent, di mana menggunakan pemodelan untuk mengidentifikasi dan memitigasikan risiko gangguan sebelum benar-benar terjadi atau benar-benar dilakukan. Jadi sehingga mempercepat pemulihan rancangan rantai pasok. Juga di paper ini dijelaskan tentang arah penelitian di masa depannya atau future research-nya. Jadi, pertama ditemukan bahwa keamanan dan juga privasi yang paling utama yaitu penelitian tentang perlindungan data besar bersensitivitas tinggi masih sangat kurang. Jadi, terutama menyangkut privasi ekosistem cyber, ini masih kurang. Dan yang kedua, yaitu di sektor jenis analistik. Jadi di sini itu diperlukan studi lebih komparatif lagi antar kinerja hasil analitik perspektif dan juga analitis prediktif untuk memformulasikan keputusan rantai pasok lintas sektor.
Dan yang ketiga adalah perluasan perspektif teoritis, di mana mayoritas studi itu masih sangat mengandalkan pandangan kapabilitas dinamis yang saya jelaskan tadi di CV. Jadi diperlukan lagi eksplorasi kerangka teori alternatif seperti keselarasan strategis TI-nya. Yang terakhir adalah fokus antar organisasi. Sangat minim riset yang menguji kapabilitas inovasi kolaboratif BDA pada skala antar perusahaan secara langsung, seperti penelitian yang ada saat ini terlalu fokus pada kinerja individu perusahaan. Jadi kesimpulannya di paper ini adalah rantai pasok global itu memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi akibat gangguan internal juga eksternal. Oleh karena itu, pemanfaatan big data analitik itu menjamin elemen yang vital dalam menghadapi perubahan preferensi pelanggan, meningkatkan transparansi logistik, serta memastikan ketahanan operasional industri. Dan juga melalui pendekatan lintas disiplin yang memadukan sudut pandang bisnis, organisasi, dan teknologi komputasi, perusahaan dapat merealisasikan sistem manajemen rantai pasok yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berbasis intelijen data. Jadi kurang lebih presentasi saya seperti ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada yang kurang. Terima kasih.